kali ini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya ya, perjuangan fisik dan juga perjuangan diplomasi. Nah, kali ini setelah itu apa sih yang perkembangan politik yang ada di Indonesia pada saat masa kemerdekaan, di mana ada Republik Indonesia Serikat, ada kembalinya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dan terakhir ada gangguan keamanan. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita ke pembahasannya. Di mana ada RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana setelah hasil kesepakatan KMB, bentuk Indonesia itu menjadi RIS ya. Yang dimana RIS itu berdiri tanggal 27 Desember 49 dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS sebagai konstitusinya. Dimana sesuai dengan isi konstitusi baru, maka Indonesia itu bentuknya itu federasi dan juga meliputi seluruh daerah Indonesia. Adapun federasinya yang tergabung antara lain sebagai berikut, di mana ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Adapun satuan-satuan kenegaraan yang lainnya ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak, Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan juga Jawa Tengah. Daerah Suap Raja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan juga Padang. Yang dimana sistem pemerintahan RIS itu dipegang oleh presiden dan menteri-menterinya di bawah Perdana Menteri. Dimana yang presiden terpilih RIS itu ada Insinyur Soekarno setelah ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan presiden RIS tanggal 15 Desember 49. Kemudian Perdana Menteri RIS yaitu Muhammad Hatta terpilih sebagai Perdana Menteri RIS tanggal 20 Desember 49. Ini mana ternyata bentuk negara RIS ini tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan juga persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu muncullah gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara Indonesia kembali ke NKRI, di mana rakyat yang di negara-negara bagian banyakkan demo untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke dalam NKRI. Di mana pada bulan April 1950 hampir seluruh bagian dan juga satuan kenegaraan yang tergabung dalam Republik Indonesia kecuali negara Indonesia Timur dan juga negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan juga ajakan yang dilakukan, negara Indonesia Timur dan juga negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Kedua negara bagian tersebut kemudian memberikan mandatnya kepada pemerintah RIS untuk membicarakan kembali pembentukan negara kesatuan dengan pemerintah Indonesia pada 12 Mei 50. Di mana pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan juga pemerintah Indonesia. Di mana piagam itu menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan, di mana RIS kemudian dibubarkan dan diganti menjadi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Bersama dengan ini, kabinet RIS juga yang dipimpin Hatta akhirnya dibubarkan. Lalu ada dari segi gangguan keamanan ya, di mana ada pemberontakan PKI Madiun 48, pemberontakan DITI Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang ada di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Di mana pemberontakan PKI Madiun 48 terjadi pada tanggal 18 September 48 dipimpin oleh Musuh, di mana tujuan dari pemberontakan PKI di Madiun ini untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis dan ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun ini melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati ya, di mana PKI juga banyak melakukan penculikan dan juga pembunuhan secara besar-besaran. Di mana pada tanggal 30 September 48 pemberontakan PKI Madiun ini berhasil tumpas oleh TNI dibantu oleh rakyat, di mana di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur. Lalu ada pemberontakan DITI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia, di mana pemberontakan DITI ini bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan. Di mana awalnya di Jawa Barat pemberontakan DITI dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk NII, Negara Islam Indonesia, diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 49 di Desa Cisayong, Jawa Barat.
Untuk mengatasi pemberontakan ini, pasukan TNI dan juga rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber, di mana akhirnya pada tanggal 4 Juni 62 Kartosuwiryo berhasil ditangkap. Lalu pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, di mana pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, di mana ia ingin berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan juga APRIS. Tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama pasukannya melarikan diri ke hutan, di mana pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan bagian dari NII ya, Negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan dilakukan Kahar Muzakar mengalami kesulitan karena tempat persembunyiannya yang berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari 65 pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan berhasil ditumpas oleh TNI. Lalu yang di Aceh, yang dimana pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Yang dimana pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula daerah istimewa diturunkan menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Yang dimana kebijakan pemerintah ini kemudian ditentang oleh Daud Bereh, sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo, di mana pemerintah Republik Indonesia kemudian memberantas pemberontakan di Aceh ini dengan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh, sehingga tanggal 17 sampai 28 Desember 62 diselenggarakanlah musyawarah kerukunan rakyat Aceh, dan melalui musyawarah tersebut maka berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Lalu pemberontakan di DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas, di mana tahun 45 Ibnu Hajar secara resmi gabung dengan NII dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi tim Tentara Islam Indonesia. Tahun 63 pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap. Lalu perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan, ada permasalahan inflasi dan juga blokade laut, di mana melaksanakan program pinjaman nasional, melakukan diplomasi ke India, dan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Permasalahan inflasi, di mana setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia itu mengalami inflasi yang tinggi ya, di mana inflasi ini terjadi karena mata uang yang beredar di Jepang itu nggak terkendali, di mana pemerintah itu belum bisa menyatakan mata Jepang itu tidak berlaku karena belum memiliki mata uangnya sendiri sebagai penggantinya. Kas negara kosong, pajak dan juga biaya masuknya sangat kecil. Untuk mengatasi ini, maka pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang de Javaanse Bank ya, di mana mata uang pada saat pemerintah Hindia Belanda dan juga mata uang pendudukan Jepang. Lalu ada blokade laut, di mana blokade laut dilakukan oleh Belanda pada bulan November 45, di mana blokade ini untuk menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan kemudian Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan ini untuk peruntukan perekonomian Indonesia. Dalam rangka blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain sebagai berikut, di mana melaksanakan program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Pinjaman ini direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi menjadi dua tahap ya. Pinjaman dibayar kembali selamat-lambatnya dalam 40 tahun. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan pinjaman ini Oke, kita lanjut ke melakukan diplomasi ke India ya, di mana pada tahun 46 Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalan ya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India juga bersifat politis, karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia. Lalu mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri, di mana hubungan dagang ke luar negeri ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC), suatu badan perdagangan semi pemerintah, di mana BTC ini berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat, di mana transaksi pertama ini pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan juga karet. Usaha lain juga dilakukan
melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan juga Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan juga kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintahan daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan kemudian memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan. Nah, untuk kehidupan masyarakat, lalu ada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan, ada kehidupan sosial, pendidikan, dan juga kebudayaan. Di mana kehidupan sosial sebelum kemerdekaan telah terjadinya diskriminasi ras ya dengan membagi-bagi kelas-kelas masyarakat. Di mana pada saat itu Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan juga Jepang, yang di mana sebagian besar warga pribumi itu hanyalah masyarakat rendah yang sebagai pekerja bagi para bangsawan dan juga penguasa. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi ras ini kemudian dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Dari segi pendidikan pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia itu sangat terbatas, di mana sejumlah anak-anak usia sekolah hanya sebagian kecil saja yang bisa merasakannya. Akibatnya sebagian besar penduduk Indonesia mengalami buta huruf. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan juga Kebudayaan (PP dan K). Di mana Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. TSG Mulia yang hanya menjabat selama 6 bulan. Kemudian jabatan selanjutnya dipimpin oleh Muhammad Syafi'i yang dimana kemudian digantikan lagi oleh Mr. Suwandi. Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuklah panitia penyelidik pengajar Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini kemudian menyampaikan saran-saran ke pemerintah. Kemudian disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia Merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme, di mana pendidikan pada awal kemerdekaan itu terbagi menjadi 4 tingkatan: pendidikan rendah, menengah pertama, menengah atas, dan juga tinggi. Pada akhir tahun 49 tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Adapun pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan juga akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo, dan juga Jogja. Selain itu ada pula universitas seperti Universitas Gadjah Mada. Dalam bidang kesenian, banyak muncul juga lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan juga Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Bandung, Selendang Sutra, dan juga Maju Tak Gentar. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Untuk masa demokrasi parlementer akan dilanjutkan di video berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.